Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Nurus Al-Fatah dari PGSD UMS akan menyampaikan pembelajaran matematika dengan materi bangun datar dan konsep penerapannya. Nah, untuk itu saya mohon kepada teman-teman untuk mendengarkan dan memperhatikan materi dengan baik. Nanti kalau ada materi yang saya sampaikan kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, kita akan membahas, materi mengenai bangun datar, di mana dalam materi ini nanti akan menyajikan beberapa submateri mengenai apa itu bangun datar, sifat dan jenis bangun datar, konsep penerapan luas dan keliling pada bangun datar, dan latihan-latihan soal mengenai, luas dan keliling bangun datar. Baik, memasuki materi yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu bangun datar. Teman-teman semuanya ada yang tahu nggak itu apa bangun datar? Nah, kalau belum tahu, saya beri penjelasan sedikit ya mengenai apa itu bangun datar. Nah, bangun datar adalah objek geometri dua dimensi yang terdiri dari titik-titik di bidang yang membentuk sebuah poligon tertutup. Contoh dari bangun datar antara lain ada segitiga, segi empat, lingkaran, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu, jenis-jenis bangun datar. Ada beberapa jenis-jenis yang ada pada bangun datar, di antaranya yaitu satu persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga ada segitiga, di mana segitiga itu memiliki beberapa macam, yaitu antara lainnya, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga tumpul, segitiga lancip, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian ada bangun datar layang-layang. Ada belah ketupat, ada jajar ginjang, lingkaran, dan yang terakhir yaitu trapesium. Nah, dari penjelasan jenis-jenis bangun datar tadi, mungkin kan teman-teman belum tahu ya, oh gimana nih bentuknya persegi panjang, bagaimana bentuknya persegi. Nah, saya akan memberikan gambar, gambar detailnya, atau gambarnya bangun datar persegi panjang, gambarnya bangun datar persegi. Nah, ini contohnya seperti ini, persegi panjang yaitu mempunyai panjang dan lebar, persegi mempunyai sisi yang sama semuanya, segitiga mempunyai beberapa sisi yang sama, dan lain-lain sebagainya. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya yaitu memasuki materi sifat dan ciri bangun datar. Nah, yang pertama ini saya akan memaparkan sifat dan ciri persegi. Kemudian sifat yang dimiliki persegi antara lainnya yaitu yang pertama, persegi memiliki empat sisi dengan panjang yang sama. Contohnya yaitu dalam gambar ini dijelaskan bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DC. Panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Nah, kemudian yang kedua, persegi memiliki dua diagonal dengan panjang yang sama. Kemudian memiliki empat sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, pada gambar persegi di samping ini 90 derajatnya itu dicontohkan pada sudut ABC dan sudut ADC yang sama-sama memiliki besar sudut 90 derajat. Kemudian persegi memiliki 4 titik sudut. Titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Kemudian memiliki 4 sumbu simetri lipat. Persegi itu memiliki 4 sumbu simetri lipat. Kemudian memiliki 4 sumbu simetri putar. Jika diputar kemanapun, persegi bentuknya tetap persegi. Selanjutnya adalah sifat dan ciri persegi panjang. Mungkin teman-teman belum mengetahui ya, bagaimana sih sifat persegi dan cirinya persegi panjang? Nah, saya akan menjelaskan sifat dan ciri persegi panjang. Yang pertama yaitu persegi panjang memiliki 4 sisi. Dua sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Misalnya ya ini kan ada 4 titik sudut, titik A, B, C, dan D. Nah, sisi AB dan sisi CD merupakan sisi yang berhadapan dan panjangnya sama atau sering disebut dengan lebar. Dan sisi AC dan sisi BD merupakan sisi yang sama panjang. Kemudian persegi memiliki 4 sudut siku-siku seberat 90 derajat dan memiliki 2 diagonal yang berpotongan menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian memiliki 2 sumbu simetri lipat, kemudian memiliki 4 sumbu simetri putar. Jika diputar kemanapun, maka persegi bentuknya akan tetap persegi panjang dan dapat dipahami bahwa ini bentuknya oleh persegi panjang.
Kemudian persegi panjang juga memiliki sisi persegi panjang yang saling tegak lurus. Materi selanjutnya yaitu sifat dan ciri segitiga. Nah, dari materi segitiga ini saya akan menjelaskan beberapa segitiga, di antaranya yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan mengenai sifat dan ciri segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi memiliki sifat yaitu memiliki sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, dicontohkan pada gambar yaitu segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi, di mana sisi-sisinya ketiga sisinya yaitu memiliki panjang yang sama dan memiliki sudut 60 derajat. Misal di sudut A 60 derajat, di sudut B 60 derajat, di sudut C 60 derajat. Yang di total satu segitiga sama sisi itu memiliki ukuran 180 derajat. Kemudian segitiga sama sisi memiliki sisi yang sama panjang. Nah, ini sisi AC, sisi CB, sisi BA merupakan sisi yang sama panjang. Kemudian segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri lipat dan 3 sumbu simetri putar. Oke, masih di ranah segitiga, yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Ciri dan sifat segitiga sama kaki yaitu, segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri lipat. Kemudian, memiliki dua sisi berhadapan dengan panjang yang sama, dicontohkan pada gambar yaitu segitiga sama kaki KLM. Nah, ini memiliki kaki yang sama panjang atau dua sudut yang berhadapan sama panjang, yaitu sudut KM dan sisi ML. Ini merupakan kakinya atau sisi yang sama panjang. Kemudian, segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri putar. Selanjutnya yaitu, segitiga siku-siku. Sifat dan ciri segitiga siku-siku yaitu, yang pertama, segitiga siku-siku memiliki satu sisi miring yang merupakan sisi paling panjang. Nah, dicontohkan pada segitiga OPH, segitiga siku-siku OPH ini memiliki sisi miring yang panjang yaitu sisi PH. Kemudian tidak memiliki sumbu simetri lipat dan putar. Kemudian segitiga siku-siku memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Berlaku rumus Pythagoras. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki dua sisi yang saling tegak lurus yaitu sisi OH dan OP. Ini sisi yang membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yaitu ada sifat dan ciri layang-layang. Sifat dan ciri yang dimiliki layang-layang yaitu yang pertama, layang-layang memiliki satu sumbu simetri lipat. Jika dilipat ke kanan maupun juga bisa dilipat ke kiri pada layang-layang ABCD yang ada di gambar di samping. Kemudian yang kedua, layang-layang itu tidak memiliki sumbu simetri putar. Kemudian yang ketiga yaitu layang-layang memiliki dua diagonal yang berbeda namun saling tegak lurus. Nah, diagonal yang dimiliki oleh layang-layang di samping di gambar layang-layang ABCD diagonalnya yaitu diagonal 1. Misalnya yaitu diagonal 1 di sisi BD dan diagonal 2-nya di sisi AC. Ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh layang-layang. Selanjutnya yaitu sifat dan ciri belah ketupat. Nah, dari teman-teman semuanya ada yang sudah tahu belum sifat dan ciri belah ketupat? Nah, kalau belum tahu, saya akan memberikan sedikit materi mengenai sifat dan ciri belah ketupat. Sifat dan ciri yang dimiliki belah ketupat yang pertama yaitu belah ketupat memiliki 4 titik sudut yang berhadapan dengan besar yang sama. Titik sudut yang berhadapan yaitu titik sudut D sama besarnya dengan titik sudut B. Titik sudut A yang berhadapan dengan C merupakan memiliki besar yang sama. Kemudian belah ketupat memiliki dua diagonal yang berbeda yaitu diagonal 1, diagonal DB dan diagonal 2 yaitu diagonal AC. Ini merupakan diagonal yang dimiliki oleh belah ketupat. Kemudian belah ketupat memiliki dua sumbu simetri lipat dan memiliki dua sumbu simetri putar. Dan yang terakhir, sifat dan ciri belah ketupat yaitu memiliki sisi yang tidak tegak lurus. Kemudian sifat dan ciri jajar genjang. Ada beberapa sifat dan ciri yang dimiliki oleh jajar genjang. Di antaranya yaitu jajar genjang memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang, yaitu diagonal AB dan diagonal DC. Ini merupakan
diagonal yang tidak sama panjang, yaitu sejajar bila ditarik tidak akan ketemu. Kemudian, jajar genjang memiliki 4 titik sudut. Bagian yang berhadapan memiliki besar yang sama. Eh, Misal titik sudut AD dan titik sudut CB merupakan titik sudut yang berhadapan yang sama. Kemudian, jajar genjang memiliki sudut yang saling berdekatan sebesar 180 derajat. Kemudian sifat dan ciri lingkaran. Ada beberapa sifat dan ciri lingkaran yang teman-teman mungkin belum mengetahuinya. Di antaranya yaitu lingkaran memiliki jari-jari yang biasa dilambangkan dengan huruf F atau yaitu jari-jari lingkaran separuhnya dari diameter atau D. Kemudian lingkaran memiliki simetri lipat dan simetri putar dengan jumlah yang tak terhingga. Nah, ini lingkaran memiliki jumlah simetri putar dan simetri lipat yang tak terhingga. Nah, misal lingkaran diputar kemana saja, bentuknya akan tetap lingkaran dan dapat dipahami kalau itu bentuk lingkaran dan memiliki sumbu simetri lipat yang tak terhingga juga. Kemudian lingkaran memiliki jumlah derajat sebesar 360 derajat. Nah, dari satu lingkaran penuh ini memiliki ukuran sebesar 360 derajat. Kemudian lingkaran memiliki satu titik pusat, yaitu di tengah-tengah lingkaran ini. Kemudian, lingkaran memiliki diameter konstan yang membagi lingkaran menjadi dua sisi seimbang. Nah, diameter konstan ini biasanya yang membagi itu disebut dengan jari-jari. Oke, di materi sifat dan ciri bangun datar yang terakhir yaitu sifat dan ciri trapesium. Nah, ada beberapa sifat dan ciri trapesium diantaranya yaitu yang pertama, trapesium memiliki berbagai macam bentuk yaitu trapesium sembarang, siku-siku, dan sama kaki. Nah, pada gambar di samping ini merupakan trapesium sama kaki. Kemudian trapesium memiliki 4 sisi, 2 sisi yang saling sejajar. Nah, sisi yang saling sejajar pada trapesium ini merupakan sisi AB dan sisi DC. Mengapa disebut sejajar? Karena sisi AB dan sisi DC ini jika ditarik lurus tidak akan ketemu titik samanya. Nah, ini yang disebut dengan sisi sejajar. Kemudian trapesium memiliki 4 sudut atau dua jumlah sudut saling berdekatan memiliki sudut sebesar 180 derajat. Titik sudutnya yang dimiliki oleh trapesium ini adalah titik sudut A, B, C, D. Nah, AD dan CB ini yang berhadapan memiliki sudut yang sama yaitu 180 derajat. Memasuki materi yang ketiga yaitu materi rumus keliling dan luas bangun datar. Dari 8 bangun datar, semua bangun datar memiliki rumus luas dan keliling. Nah, dicontohkan yang pertama yaitu nama bangunnya persegi, kemudian gambarnya sudah jelas bahwa ini gambar persegi dan kemudian memiliki rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi atau bisa juga sisi ditambah sisi ditambah sisi dan ditambah sisi. 4 sisinya itu ditambahkan semua. Kemudian rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Kemudian bangunan yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki rumus keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar atau gini, keliling, semua keliling bangun datar itu cara menghitung yaitu jumlah sisinya yang ada di tepi ini semua ditambahkan. Itu cara mencari keliling yang mudah, tidak usah menghafalkan rumus. Kemudian rumus luas yang dimiliki persegi yaitu panjang dikali lebar. Berapa panjangnya, sisi yang mendasar dan dikali lebarnya yaitu yang naik. Kemudian nama bangunnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang memiliki rumus keliling yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D atau menjumlahkan semua sisi yang ada di tepi. Itu cara mencari rumus keliling. Ingat ya, bahwa untuk mencari rumus keliling yaitu sisi yang di tepi ditambahkan semuanya. Itu tidak usah menghafalkan rumus. Kemudian jajar genjang memiliki rumus luas yaitu alas kali tinggi. Kemudian segitiga. Segitiga cara mencari rumus kelilingnya yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan memiliki rumus luas yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, dari segitiga ini alas merupakan sisi yang paling bawah sedangkan tinggi yaitu sisi yang di tengah-tengah.
atau tegak lurus antara sisi yang di samping. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat memiliki rumus keliling yaitu A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Intinya keliling itu menambahkan semua sisi yang ada di tepi bangun datar tersebut. Kemudian cara mencari rumus luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, diagonal 1 dan diagonal 2 yaitu dua sisi yang tegak lurus di dalam bangun datar belah ketupat tersebut. Kemudian layang-layang. Layang-layang mencari rumus kelilingnya yaitu dengan cara sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Dan mencari rumus luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dan dikali juga dengan diagonal 2. Nah, antara layang-layang dan belah ketupat ini memiliki kesamaan dalam mencari rumus keliling dan rumus luas. Di mana diagonal layang-layang yaitu dua sisi yang saling tegak lurus di dalam bangun datar layang-layang tersebut. Kemudian yaitu bangun trapesium. Cara mencari rumus kelilingnya yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah sisi D. Dan cara mencari rumus luasnya yaitu A tambah B dibagi 2 dikali T. Nah, sisi A dan B itu merupakan sisi yang sejajar. Sisi A merupakan sisi yang atas dan sisi B merupakan sisi yang bawah. Nah, itu nanti dibagi 2 dan dikalikan dengan tinggi. Nah, tingginya yaitu di antara sisi miring itu ditarik ke atas maupun ke bawah, bukan yang di miringnya. Kemudian yang terakhir yaitu bangun lingkaran. Lingkaran memiliki rumus keliling yaitu 2 dikali pi dikali r, atau lebih enaknya yaitu 2 dikali pi dikali d atau diameter. Kemudian rumus luasnya yaitu pi dikali r atau bisa juga dikali pi dikali dengan r kuadrat untuk mencari rumus luas lingkaran, di mana r tersebut merupakan jari lingkaran. Nah, setelah tadi mempelajari materi bangun datar mengenai apa itu bangun datar, sifat dan ciri bangun datar, rumus luas dan keliling bangun datar, sekarang teman-teman saatnya untuk latihan soal menerapkan konsep rumus luas dan keliling yang dimiliki oleh bangun datar. Nah, yang pertama ini saya mempunyai satu soal, yaitu soalnya sebuah persegi memiliki ukuran sisi 5 cm. Nah, perseginya di samping kiri. Hitunglah berapa luas dan keliling persegi tersebut. Nah, penyelesaiannya, cara menghitung luas persegi yaitu luas sama dengan apa tadi rumus persegi? Sisi dikali sisi. Sisinya yaitu 5 cm. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi, luas persegi tersebut adalah 25 cm persegi. Nah, untuk mencari kelilingnya yaitu rumus keliling dari persegi yaitu 4 kali sisi atau menambahkan jumlah sisi yang ada di tepi yaitu 5. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau kalau mengikuti rumus yaitu 4 dikali sisi yaitu 4 dikali sisinya 5. Jadi 4 dikali 5 yaitu 20 cm. Jadi keliling persegi tersebut adalah 20 cm. Mudah bukan teman-teman? Nah, kemudian sekarang soal yang kedua, yaitu mengenai rumus keliling dan rumus luas persegi panjang. Ini ada soal yang sangat mudah, teman-teman bisa menyebutnya, yaitu soalnya sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kemudian perintahnya yaitu hitunglah berapa luas dan keliling persegi panjang tersebut. Nah, persegi panjang ini memiliki panjang pada gambar itu sudah tertera 10 cm dan lebarnya yaitu 5 cm. Nah, cara menyelesaikannya untuk mencari luasnya yaitu apa tadi rumus luas persegi panjang? Mungkin teman-teman yang memperhatikan akan mengetahui rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, panjangnya yaitu 10 cm dikali 5 cm. Jadi 10 dikali 5 yaitu 50 cm persegi. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 50 cm persegi. Kemudian cara menghitung rumus keliling persegi panjang yang mudah, tidak usah menggunakan rumus, yaitu tinggal ditambah semua sisinya. Yaitu panjangnya 10 ditambah 5 ditambah 10 lagi ditambah 5 lagi. Kalau menggunakan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi 2 ditambah panjangnya 10 ditambah lebarnya 5. Berarti 2 dikali 15. Berarti kelilingnya yaitu 30 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 30
sentimeter. Bagaimana teman-teman? Nah, soal yang ketiga yaitu, eee, luas dan keliling segitiga. Nah, di sini ada segitiga, ABC dimisalkan gitu ya. Soalnya yaitu sebuah segitiga memiliki ukuran sisi alas yaitu 10 sentimeter dan tinggi yang di tengah ini yaitu 7 sentimeter. Jika ukuran sisi miringnya adalah 8 sentimeter dan 9 sentimeter, maka berapa luas dan keliling segitiga tersebut? Nah, ini sudah, soal yang sangat mudah ya, karena, beberapa komponen sisinya sudah diketahui. Nah, cara menyelesaikannya yaitu cara menghitung luas segitiga tadi apa rumusnya? Nah, cara menghitung luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya diketahui 10 sentimeter, tingginya diketahui 7 sentimeter. Tinggal masukkan ke rumus, setengah dikali alas dikali tinggi, berarti setengah dikali alasnya 10 dan dikali tingginya 7 sentimeter. Kemudian dihitung, setengah dikali 10 dikali 7 sama dengan 70. Berarti luasnya yaitu setengah dikali 70 sama dengan 35. Jadi luas segitiga tersebut adalah 35 sentimeter persegi. Kemudian cara menghitung keliling segitiga. Nah, menghitung keliling tadi rumusnya kan menjumlahkan semua sisi yang ada di tepi bangun datar tersebut. Nah, ini cara menghitungnya yaitu sisi ditambah sisi, yaitu sisinya 8 sentimeter ditambah 9 sentimeter dan ditambah 10 sentimeter. Tinggal ditotal yaitu kelilingnya menjadi 27 sentimeter. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 27 sentimeter. Nah, dari ketiga soal tadi gimana teman-teman? Apakah bisa memahaminya? Apakah malah tambah tidak tahu, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kemudian ini soal yang keempat, soal yang mendasar juga, yaitu mengenai, keliling dan luas jajar ginjang. Nah, soalnya yaitu perhatikan gambar jajar ginjang di samping. Sudah disediakan gambar jajar ginjang dengan sisi yang sudah sangat lengkap. Hitunglah berapa luas dan keliling jajar ginjang tersebut. Nah, cara menghitung luas jajar ginjang tadi gimana? Ada yang masih ingat? Nah, cara menghitung luas jajar ginjang yaitu alas dikali tinggi. Nah, alasnya yaitu 10 sentimeter dan tingginya yaitu 8 sentimeter. Berarti tinggal dikalikan luas jajar ginjang yaitu alasnya 10 dikali 8. Jadi luasnya yaitu 80 sentimeter persegi. Nah, jadi luas jajar ginjang tersebut adalah 80 sentimeter persegi. Kemudian cara menghitung keliling jajar ginjang yaitu tinggal menjumlahkan, sisi tepi dari bangun datar tersebut, yaitu 10 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 12 atau jika menggunakan rumus yaitu 2 dikali A ditambah B. 2 dikali A ditambah B. Nah, 2 dikali A merupakan sisi yang alas ini 10 sentimeter dan B merupakan sisi miringnya yaitu 12 sentimeter. Jadi 2 dikali 22 sama dengan 44. Jadi keliling jajar ginjal tersebut adalah 44 sentimeter. Nah, dari tadi kan kita sudah belajar mengenai soal-soal dasar ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari soal studi kasus atau soal, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan ini masih berkaitan dengan, eee, luas dan keliling bangun datar. Nah, soalnya yaitu sebuah kebun berbentuk persegi dengan ukuran 32 meter dikali dengan 32 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga dengan jarak antar pohon yaitu 2 meter. Hitunglah banyak pohon mangga yang dapat ditanam. Nah, caranya yaitu kita mencari keliling dari persegi tersebut, yaitu cara mencarinya yaitu 4 dikali sisi. Diketahui sisinya tadi yaitu 32 meter. Berarti cara mengerjakannya yaitu 4 dikali 32 sama dengan 128. Nah, untuk mencari banyak pohonnya yang dapat ditanam, kita harus, membagi, kelilingnya dan, jumlah jarak antar pohon yang
akan ditanam, yaitu 128 meter dibagi dengan 2 meter. Maka banyak pohon yang dapat ditanam yaitu 64. Jadi, banyak pohon mangga yang dapat ditanam adalah 64 pohon. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, cara mengerjakan seperti ini merupakan soal yang sudah memiliki tingkat level HOTS, yaitu soal yang membutuhkan pemahaman yang lebih eh, tinggi. Baik, mungkin ini menjadi soal yang terakhir, soal penerapan konsep rumus dalam kehidupan sehari-hari atau disebut dengan soal cerita lah. Nah, soal yang terakhir ini yaitu Pak Supadi memiliki kawat sepanjang 120 sentimeter. Kawat tersebut akan dibuat menjadi 6 buah persegi. Setiap persegi ukuran sisinya yaitu 4 sentimeter. Berapa sentimeter kawat Pak Supadi yang tersisa? Nah, diketahui kan Pak Supadi tadi memiliki kawat sepanjang 120. Kawat tersebut akan dibuat menjadi 6 buah persegi dan masing-masing persegi memiliki sisi 4 sentimeter. Nah, caranya yaitu kita harus mencari keliling 6 persegi yang akan dibuat dengan sisi yang ditentukan yaitu 4 sentimeter. Berarti kita harus mencari 6 keliling persegi, yaitu 6 dikali 4 dikali sisi. 6 dikali 4 dikali sisinya tadi kan sudah ditetapkan yaitu 4 sentimeter. Berarti 6 dikali 4 dikali 4, yaitu 96 sentimeter. Sedangkan kawat yang dimiliki oleh Pak Supati yaitu 120 sentimeter. Maka kawat yang tersisa yaitu cara mencarinya yaitu 120 dikurangi dengan jumlah keliling 6 persegi tadi, yaitu 96. Berarti sisa kawat yang dimiliki oleh Pak Supadi yaitu 24 sentimeter. Jadi, kawat Pak Supadi yang tersisa adalah 24 sentimeter. Bagaimana teman-teman? Nah, kalau tadi teman-teman memperhatikan semua materi dengan baik, maka akan bisa mengerjakan soal-soal tipe apapun. Sebelum mengakhiri pembelajaran bangun datar pada pagi hari ini, dapat disimpulkan yaitu bangun datar adalah objek geometri dua dimensi yang terdiri dari titik-titik di bidang yang membentuk sebuah poligon tertutup. Bangun datar memiliki sifat dan karakteristik tertentu, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaannya, terdapat rumus yang digunakan untuk menghitung keliling dan luas bangun datar. Tadi kan sudah dijelaskan ya, eh, rumus keliling dan luas dari bangun datar, sifat dan ciri bangun datar, dan apa bangun datar itu. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini akan sangat berguna dalam memahami bangun datar lebih lanjut. Eee, untuk itu, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan memperhatikan materi dengan baik. Terima kasih atas atensinya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.